Spill the tea. Tanyakan apapun yang kamu mau tahu soal properti dan lifestyle ke ahlinya. Ini dia expert kita episode kali ini. Hai, saya Marta Yugraciana, Head of Brand and Marketing Strategy Home Credit Indonesia. Aku kan baru nikah nih dan punya tempat tinggal baru. Kira-kira nyicil perabotan rumah apa ya yang value-nya nggak akan turun drastis? Nah Puri, selamat ya untuk rumah barunya. Sekarang urusannya untuk ngisi rumahnya ya. Nah, kamu bertanya furniture seperti apa sih yang bagus gitu ya untuk buat mengisi rumah. Nah kalau saya boleh saranin, sebenarnya carilah furniture yang berkualitas tinggi dan juga bertahan lama secara desain. Berkualitas tinggi itu maksudnya seperti apa? Jadi ada beberapa barang-barang yang tidak mudah rusak gitu, seperti misalnya logam. Dan kalau kita ngomongin desain, carilah desain-desain yang sifatnya itu long lasting, jangan yang cuma modern atau tren saat ini saja gitu. Jadi mungkin kalau saya boleh saran, carilah desain-desain yang bersifat klasik. Untuk membeli furniture juga membutuhkan perencanaan keuangan yang cukup matang. Karena tadi saya bilang kamu harus cari furniture-furniture yang berkualitas tinggi dan juga bertahan lama secara desain gitu ya. Furniture berkualitas tinggi tentu butuh perawatan yang oke juga. Nah, kamu bisa nih manfaatin layanan Pin Home Service. Zaman sekarang kan anak-anak sekolah banyak yang perlu gadget. Kadang cukup dengan handphone, tapi juga kadang butuh laptop. Boleh dikasih tipsnya nggak ya mengenai cara pilih gadget untuk anak? Hai Fibri, wah jadi kamu pengen tahu ya tips-tips untuk beli gadget buat anak. Kalau aku baca-baca nih referensi dari berbagai macam studi mengenai anak dan edukasi gitu ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang mesti jadi concern kita untuk membeli gadget buat anak. Pertama adalah kualitas dari gadget tersebut gitu ya. Jangan sampai kualitasnya itu tidak baik karena pada saat gadget untuk anak itu juga bisa dipakai untuk edukasi mereka gitu ya. Jadi carilah gadget yang punya kualitas yang bagus gitu ya. Kedua, of course karena ini berhubungan dengan anak, carilah yang mempunyai materi-materi edukasi di dalamnya gitu ya. Karena itu akan bisa membantu untuk pembelajarannya mereka. Nah yang ketiga juga jangan lupa kita memastikan kontrol dan security-nya bahwa gadget yang kita punya itu adalah gadget yang baik, yang secure secara IT sistemnya dan juga kita bisa mengkontrol juga gitu. Jangan sampai mereka mempunyai akses ke situs-situs yang mungkin tidak baik gitu ya. Itu menurut saya adalah tips-tips untuk membeli gadget. Nggak cuma pilih gadget untuk anak yang penting. Buat kamu yang cari rumah, bisa manfaatin simulasi KPR buat hitung kredit rumah idaman dengan mudah, cepat, dan akurat. Bonus baru cair, dana juga lagi ada. Bingung deh, mending nyicil rumah atau beli mobil dulu ya? Hai Kaisa, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Kamu nanya nih, bonus akhir tahun lebih baik untuk dipakai nyicil rumah atau beli mobil. Well, sebenarnya untuk kedua hal ini membutuhkan perencanaan keuangan yang cukup matang dan cukup panjang gitu ya. Karena kita harus melihat baik buruknya dari sisi investasi dan juga dari sisi pengeluaran. Kalau saya boleh saran gitu ya, lebih baik kamu mencari sesuatu yang mempunyai investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang itu biasanya seperti apa sih? Biasanya itu memang kalau kita ngomong investasi jangka panjang itu adalah properti gitu ya. Karena memang kalau kita ngomong properti itu dia punya value-nya selalu bertambah gitu. Nah, kalau kita ngomong properti sebenarnya apa sih bentuknya gitu ya. Rumah adalah salah satu jawaban dari properti tersebut. Jadi kalau saya boleh saran, bonus akhir tahunnya dipakai yuk buat cicil rumah. Sebelum kepikiran buat nyicil, coba dulu deh cari rumah di aplikasi Pin Home dengan search feature yang bikin kamu lebih gampang nemuin properti impian. Itu dia Spill the Tea kita kali ini. Tehnya sudah habis, pertanyaannya juga sudah selesai dibahas. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik menarik lainnya yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe biar nggak ketinggalan episode Spill the Tea selanjutnya.